Cek. Masuk Pak. Ada ya suaranya? Ada. Kita mulai saja ya. Tadi itu saya coba buat buka e-learning, nggak tahu kenapa kayak loading terus gitu. Kalian berhasil buka e-learning nggak? Berhasil Pak, tapi lama banget. Oh gitu ya. Repot, bentar. Saya coba lagi deh. Ini coba ngebuka e-learning aja nggak beres-beres nih. Muter aja terus. Oke lah, kita skip aja. Oke, kita mulai saja. Minggu kemarin saya belum sempat menjelaskan sama sekali dari materinya ya. Jadi di sini saya akan coba untuk agak ngebut dikit mengenai apa saja yang akan muncul di sertifikasi Android. Nanti di akhir kita juga akan melihat jawaban-jawaban dari teman-teman kalian yang sudah mengikuti tugas rumah mungkin ya di minggu kemarin, atau istilahnya kayak pre-testnya lah. Nah, sekarang kita coba materi dulu. Saya coba sampai poin ke 4 dulu deh. Oke, kita mulai. Nah, jika dilihat dari slide yang di sini, ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi yang sudah pernah ikut di mata kuliah mobile programming yang saya ampu. Tapi di sini saya akan coba untuk menjelaskan ulang. Fokusnya balik lagi ke poin-poin materi yang akan diujikan di ujian sertifikasi Android Developer Associate ini. Jadi boleh kalian coba catat atau boleh ditandai di setiap slide-nya. Apabila ada yang tidak dimengerti, boleh kalian tanyakan. Dimulai dari yang pertama di sini, pengenalan dari Android. Ini sebenarnya materinya cukup simpel. Yang di bagian slide ini ada beberapa poin yang sering muncul. Nanti akan saya coba tandai ya, atau kalian juga boleh tandai bersama. Yang pertama dikaitkan dengan ekosistem, terus arsitektur, versioning Android, dan juga tantangan-tantangan apa aja yang ada di Android, dan juga fundamentalnya. Untuk yang dua ini sebenarnya jarang diujikan di soal, jadi kalian bisa fokus ke yang arsitektur dan ekosistemnya. Ngomongin ekosistem, ini teori juga sih larinya, karena Android itu berbasis dari Linux kernel,
dan interface-nya juga yang touchscreen. Ya semakin kesini perkembangan dari Android semakin berkembang atau semakin meningkat. 80% digunakan oleh semua smartphone yang ada di dunia. Untuk kehandalan dari device-nya juga tidak hanya smartphone, tapi untuk yang smartwatch, TV, dan juga head unit di mobil itu juga sekarang udah beralih ke Android. Terdapat 2 juta aplikasi Android yang ada di Google Play Store dan mudah untuk di-customize oleh vendor. Yang paling penting di sini open source. Ini salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh operating system mobile lainnya. Berbicara mengenai interaksinya, standar aja, swiping, tapping, pinching kayak gitu, itu udah pasti karena berkaitan dengan touchscreen atau layar yang full. Bahkan tombol fisik sudah tidak ada, sekarang udah menggunakan gestur. Terus untuk peripheralnya, support Bluetooth, USB, sensor, dan lain sebagainya, itu pasti udah include di dalam device Android. Virtual keyboard untuk inputan juga di situ udah menggunakan yang virtual, yang fisik udah tidak ada lagi. Ngomongin sensor, di sini pemanfaatan sensor juga bisa digunakan untuk berbagai macam hal, seperti untuk mengukur berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya pada peta. Terus di sini untuk tilting steer, untuk berbelok dengan virtual car yang menggunakan sensor gyroscope dan juga accelerometer. Bahkan sekarang juga PUBG mobile yang kayak gitu udah menggunakan accelerometer atau gyro ya. Udah nggak aneh sekarang. Terus dan berbicara mengenai interaksi di game juga itu jauh lebih banyak juga di sini. Bisa memanfaatkan beberapa sensor yang mungkin masih daftar eksperimen atau mungkin ada yang udah dirilis secara massal. Kalau ngomong sensor balik lagi ke vendornya. Apakah vendornya memang menyediakan atau tidak? Ini standar aja. Ngejelasin home screen itu kayak gimana, terus tampilan awal tuh kayak gimana. Ya kurang lebih kayak gini tampilan Android. Ada yang namanya launcher icon, ada yang namanya widget-widget yang kayak gini, atau yang ada cuaca yang ini juga widget nih. Terus bisa multiple page, dan yang paling penting di situ ada OK Google, lawannya Siri lah kalau di iOS. Contoh-contohnya banyak, ini kita skip aja, kalian sudah pada tahu dan sudah pada mengerti ya mengenai aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di Android. Ngomongin SDK, nah ini poin ini boleh kalian tandai. Ini sering muncul di soal ujian. Apa yang dimaksud dengan Android SDK? Singkatannya dari Software Developer Kit. Jadi di dalam SDK ini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kalian tolong pahami baik-baik ya. Jadi dalam satu SDK itu dia ada 5 poin ini. Intinya terdapat 5 buah poin ini. Yang pertama dari development tools-nya. Setiap SDK memiliki development tools yang berbeda. Dari cara code-nya, sintaksnya, beberapa editor juga ada upgrade-nya. Jadi kayak gitu ya, ngaruh. Terus libraries ini jelas. Setiap ada naik SDK yang baru, pasti ada improvement. Maka dari itu library pasti ada peningkatan. Virtual device ini yang biasanya digunakan untuk emulator, ini juga terdapat di dalam SDK. Documentation atau dokumentasi ini juga lebih ke penjelasan mengenai SDK itu ada apa aja, lengkap ada di dalam SDK juga. Dan yang terakhir di sini ada sample code atau contoh-contoh hal baru yang ada di SDK. SDK itu apa? Kalau di dunia development, SDK itu bisa dikatakan ya versi dari Android lah. Bukannya versi itu pakai API ya Pak? Ya bisa dikatakan API itu versi numbernya, SDK itu versi yang lebih lengkapnya lagi. Karena kalau ngomongin API itu biasanya cuma kelihatan di bagian emulatornya aja. Itu API-nya berapa, kayak gimana, sedangkan SDK ini
mencakup dari kelima poin tersebut. Ada sample code, dokumentasi, virtual device, library, dan juga development tools-nya. Ini tolong catat baik-baik ya. Sering muncul. Bentuk soalnya biasanya berikut di bawah ini yang tidak termasuk dalam Android SDK. Kalian cari yang di luar 5 ini. Satu soal. Saya rasa satu soal pernah muncul ya seperti ini. Ini penjelasan mengenai IDE-nya. Kalian juga sudah biasa, tidak perlu saya jelaskan lebih dalam lagi. Digunakan untuk proses development, running, dan juga debugging, bahkan testing juga. Monitor dan performance di sini bisa dilihat dan lain sebagainya. Google Play Store ini merupakan marketplace untuk aplikasi resmi yang ada di Android. Semuanya ada di situ. Nah, berikutnya di sini pembahasan mengenai arsitektur. Oke, sebentar. Oke, gak apa-apa. Saya juga offline kok. Santai aja ya. Arsitektur, ini juga penting nih. Bisa saya katakan, ini pasti muncul. Ya, kurang lebih persentase kemunculannya itu hampir 70% ke atas. Kalian nanti akan disajikan dalam bentuk kayak gini nih soalnya. Cuma biasanya ada beberapa teks yang dihilangkan. Misal di bagian sini nih dihilangkan. Pertanyaannya, yang hilang tersebut itu layer apa? Jadi kalian minimal udah paham nih di sini. Yang pertama itu yang ranah kita bagian layer sistem aplikasi dan juga user app. Bedanya apa? User app sama sistem app? User app itu ke aplikasi yang kita buat, tapi kalau sistem ini aplikasi yang memang sudah bawaan dan sudah dikonfigurasi di operating sistemnya. Contoh, ngirim pesan SMS, telepon, terus apa lagi ya? Ya pokoknya berkaitan dengan yang bawaan kontak yang kayak gitu, itu sudah ada di sini di sistem apps. Jadi kita nggak usah bikin yang baru dan sudah disediakan. Tidak perlu komunikasi dengan kartu SIM seperti apa, jaringan telekomunikasi kayak gimana, enggak. Itu udah ada, udah disiapin. Itu layer yang pertama, layernya anak informatika. Terus berikutnya di sini ada Java API Framework. Ini layer yang kedua, isinya digunakan untuk komunikasi dengan yang lebih dalam lagi. Contoh misalnya pengen membuka kamera, mengaktifkan internet, mengaktifkan Bluetooth. Nah, itu udah disediakan oleh Java API Framework. Jadi kita tinggal pakai. Nah, kalau semakin ke bawah lagi, ini udah semakin bahasa yang primitif. Android runtime untuk menjalankan proses yang sedang berjalan kayak gimana. Native C atau C++ libraries untuk mengkalkulasi data-data binary yang dari sensor biasanya nih. Kalau yang bawahnya lagi, ini hardware abstraction layer untuk penghubung antara atau komunikasi antara hardware-nya. Dan yang paling terakhir, di sini ada kernelnya. Ya, kalau di PC mungkin kayak buat BIOS segala macam ya ini lah. Sini kernelnya. Oke, kita bahas sedikit di sistem dan user app. Di sini ngomongin kayak lebih ke sistem app ya, seperti ngirim SMS, telepon, lihat kontak, terus ngebaca Bluetooth yang ada di sekitar kita. Kalau yang sekarang ngetrennya mungkin lebih next gen yang kayak gitu. Nah ini layernya di layer sistem dan user app sebenarnya. Cuma user app ini lebih ke aplikasi yang kita buat sendiri. Java API Framework ini juga sama, tapi dia lebih mengkerucut lagi karena dia kedalamannya lebih bawah daripada sistem app dan user app. Ini isinya kalau misalnya kita pengen bikin aplikasi alarm, notification manager, nah itu diaturnya sama Java API Framework. Kita nggak usah repot bikin sendiri, udah ada yang ngaturnya, schedulingnya. Terus apa lagi nih?
Misalnya untuk mengakses data dari aplikasi yang lain, nge-provide data, ngebuka latitude longitude, terus nanti ketika dibuka dia akan ngebuka Google Map. Itu udah diatur sama Java API Framework. Kalau runtime Android runtime ini lebih ke memproses setiap task yang dikerjakan atau yang sedang berjalan oleh setiap aplikasinya. Ini mungkin kalian bisa lihat, tapi saya juga tidak bisa menjelaskan lebih detail karena itu rata-rata cuma domainnya aja yang muncul, sedang berjalan apa segala macam kayak gitu. Nah itu diaturnya di Android runtime. C atau C++ library ini lebih ke core native Android. Kalau yang tadi saya sebutkan, misal kita mau bikin suatu library untuk menghitung apakah kita sedang berjalan naik mobil atau sedang diam di tempat. Nah ini mainnya di ranah sini nih. Mau kalkulasi segala macam. Kalau mau bikin algoritma segala macam di sini. Ini biasanya larinya ke sensor langsung sih. Cuma ya bahasanya lebih primitif. Yang di sini yang tadi sempat disebutkan komunikasi antara hardware seperti kamera, Bluetooth, sensor dan seterusnya di sini. Kalau yang paling bawah lagi di sini ya gimana caranya low level memory manajemennya dari si chip yang tertanam di smartphone tersebut atau di Android. Ya lebih ke BIOS lah mungkin. Driver bisa kebaca, saling kenal kayak gitu. Versioning Android di sini tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan karena di sini lebih ke history dan di sini juga udah usang ya. Intinya di sini kode name dari Android itu rata-rata ngambil dari makanan. Setelah beberapa versi sebelumnya itu main di angka, sekarang udah balik lagi. Kalau yang kemarin terbaru yang udah rilis itu tiramisu ya. Yang sekarang pakai STU. Nah, kita coba lihat deh. Bisa sempat ngintip di sini nih. Sekarang itu yang terbaru nah coba kita lihat upside down cake yang versi U-nya ya. Ini rilis beta versinya lah. Kalau ada yang mau nyoba silahkan. Belum keluar API levelnya, tapi di sini udah keluar namanya upside down cake. Setelah lama ya udah nggak pakai dari Pi, Q, R, S nggak ada, tiramisu balik lagi. Sekarang udah upside down cake, mau ke makanan lagi. Kalau API level ini dia lebih ke number dari si versinya ya, karena ada beberapa di sini kayak versi perbaikannya nih. Contoh Oreo 8.0, 8.1 ininya beda nih, 26, 27. Dia terus meningkat increment. Dan biasanya kita menggunakan API level untuk mengidentifikasi itu versi berapa, bukan dari namanya. Dimulai dari Android Cupcake. Nah, untuk BlackBerry itu ada A-nya untuk Apple. Jadi Android mulainya dari C. Untuk app development-nya di sini bahasa pemrograman yang digunakan Java dan juga XML. Di sertifikasi Android juga sama, Java dan juga XML. Jadi yang Kotlin itu kalian abaikan aja. Referensi yang Kotlin, kalau ada contoh soal ini pakai Kotlin atau kayak gimana, nggak usah dibahas karena percuma, nggak akan muncul di soal kurikulumnya. Kita menggunakan Java dan XML. Terus apalagi yang penting ya, ini tantangan di Android development ini jarang muncul sih, tapi saya ingatkan aja sekali lagi, ukuran layar yang berbeda, resolusi yang berbeda itu menjadi tantangan, performance juga menjadi tantangan di dalam development Android.
keamanan, kompatibilitas, dan juga dari sisi pemasaran juga itu jadi tantangan tersendiri. Jadi gampang-gampang susah lah untuk perkembangan dari si Android development ini dari segi bisnis maupun dari segi teknis. Nah, ini sering muncul app building block. Jadi kalian harus mengingat kembali ada yang namanya resource, ada komponen, ada manifest, dan juga ada build konfigurasi. Di sini untuk yang bagian resource itu pasti berkaitan dengan aset-aset, baik itu layout, gambar, string, color, dimensi, yang mayoritas didominasi oleh file XML. Jadi nanti biasanya di soalnya munculnya kayak gini. Yang termasuk ke dalam blok resource diantaranya atau kecuali. Jadi kalian udah bisa langsung jawab ya. Kemungkinan ya layout masuk. Karena di situ ada layouting untuk penyimpanan XML-nya. Drawable atau image masuk. String, dimensi, color, style, localization, dan seterusnya. Udah pastilah itu masuk ke folder res atau folder resource. Yang masuk ke dalam blok komponen ini lebih ke logic. Yang ada di Java, kalau nggak activity, fragment, service, dan lain sebagainya kayak helper, terus adapter, nah itu semuanya masuk ke bagian komponen. Yang masuk ke bagian blok manifest di sini bukan sih, pasti cuma satu sih, yaitu Android manifest. Yang isinya di situ berisi file XML. Isinya adalah konfigurasi dari aplikasi yang digunakan. Kalau build konfigurasi ini konfigurasi untuk APK, SDK yang digunakan, terus library yang ditambahkan, pokoknya semua yang berkaitan dengan Gradle ada di bagian blok configuration. Manifest ini sebenarnya dia berjalan di bawah build configuration ini juga sih. Cuma kalau manifest ini lebih ke kayak ngasih tahu ikonnya mau apa, terus intent yang pertama kali dijalankan yang mana, activity yang pertama kali dijalankan yang mana, activity apa saja yang ada di situ, akses ke internet seperti apa konfigurasinya di sini. Kalau yang di bawah ini lebih ke versi minimum Androidnya berapa, library-nya kayak gimana, dan masih banyak lagi ya. Saling berkesinambungan sih kedua hal ini. Cara ngebedainnya simpelnya gini, ini manifest berarti ngomongin Android manifest, build configuration berarti ngomongin build Gradle. Itu aja kata kuncinya. Di sini pembahasan mengenai komponen type yang di sini ya, yang layer ini. Komponen type ini ada activity, service, content provider, dan juga broadcast receiver. Sebenarnya fragment juga masuk, cuma di sini diambil yang paling parentnya, yaitu activity. Service itu yang biasanya digunakan untuk melakukan task di background, download data, kayak gitu ya. Content provider untuk manage si share datanya, ngirim data, share, kayak gitu. Broadcast receiver ini digunakan untuk pemberitahuan, announcement. Kalau misalnya digunakan di notifikasi itu biasanya, atau untuk alarm, broadcast receiver ini berperan di situ. Kita memang di mobile programming satu nggak nyampe sini ya, karena ya ada keterbatasan waktu, dan di sini juga memang secara materinya broadcast receiver itu cukup tingkat medium ke atas lah. Maka dari itu kita bahas di sini di mobile programming 1. Ini saya skip aja. Ini analogi sebenarnya. Kalau misalnya aplikasi adalah tamu, Android system itu sebagai hotel manajernya, service itu bisa dikatakan sebagai request-nya, bisa langsung yang ada di depan layar atau di belakang layar. Kalau yang di depan itu activity, kalau di belakang layar namanya service, kayak laundry. Kalau yang di depan layar kayak registrasi, kayak gitu ya. Laundry ini kan biasanya dia nggak muncul di depan, tapi dia menyediakan jasa laundry kayak gitu kalau berupa hotel. Terus broadcast receiver ini bisa dikatakan kalau misalnya kita ada panggilan
ada paket yang datang. Nah, itu sebenarnya main di broadcast receiver. Dan di sini ada akses untuk city tour, itu namanya content provider. Jadi bisa ngelihat sana sini di sekitar. Oke. Simpel kayak gitu aja ya pengenalan Android dari segi teoritisnya. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Ini lebih ke pembuatan aplikasi pertama. Nggak terlalu rumit juga dan nggak banyak yang muncul di ujian sertifikasi sih. Tapi nggak apa-apa, kita coba flashback aja ya. Membuat aplikasi pertama Android, di sini contoh untuk Hello World-nya kayak gimana. Dibutuhkan penguasaan Java sebelumnya, OOP, XML, yang minimal mengerti mengenai tag HTML-nya, mirip HTML kan. Terus di sini penggunaan IDE-nya, serta proses debugging-nya itu juga harus dipahami. Android Studio adalah mungkin sekarang ini satu-satunya sebagai IDE yang resmi dan juga dimonopoli oleh yang langsung dimonopoli oleh Google. Jadi karena ya Google itu kurang suka mungkinnya dengan IDE alternatif lain segala macam. Jadi untuk natif ini ya terpaksa ada di Android Studio. Oh ya, di sini saya sedikit menyampaikan ada soal yang cukup usang tapi sering muncul di ujian sertifikasi. Boleh kalian catat. Di situ ada pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan Eclipse. Nah, Eclipse itu dia sebetulnya adalah IDE awal dari Android. Sebelum dibeli oleh Google, nah Android itu dijalankannya pada suatu IDE yang namanya Eclipse. Dia ringan, cepat, segala macam. Pokoknya lebih enak lah. Jadi kalau ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Eclipse? Jawabannya, dia merupakan IDE untuk menjalankan pemrograman Android. Itu memang agak usang ya pertanyaannya, tapi jujur aja sering muncul. Kayaknya nggak diupdate deh sama si Multimatic-nya. Jadi kalau ada muncul pertanyaan kayak itu, kalian jawab aja, Eclipse adalah IDE yang digunakan untuk pemrograman Android native. Jadi sejalannya dulu tuh Eclipse, setelah dibeli oleh Google mencoba melirik yang namanya IntelliJ IDE. Jadi sempat pindah tuh dari Eclipse ke IntelliJ IDE dulu. Kebetulan waktu itu saya ngalamin juga sih di masa-masa kayak gitu ya. Terus setelah IntelliJ IDE-nya setelah diakuisisi Google, IntelliJ IDE memang lebih berat. Di situ dikenalkan build Gradle juga. Tapi ya secara kompleksitas dia bisa menghandle hal-hal yang lebih kompleks lagi ke depannya. Akhirnya tidak cukup dijalankan di IntelliJ IDE. Google masih pengen bikin IDE sendiri yang namanya Android Studio. Nah, Android Studio ini merupakan IDE yang memang berasal dari IntelliJ IDE juga. Jadi kalau kalian lihat di bagian help-nya, powered by IntelliJ IDE, biasanya kayak gitu. Kita coba lihat ya. Nah, itu kan IntelliJ IDEA help kayak gitu. Karena pada dasarnya induknya dari sana-sana juga. Bisa dijalankan di mana aja, di operating system Mac, Windows, ataupun Linux. Dan di sini ada requirement yang harus dipenuhi yaitu JDK. JDK ini lebih ke, karena dia berasal dari Java Framework ya. Jadi tetap butuh yang namanya JDK agar bisa dijalankan di ketiga ini. Dan kalau kalian nge-download Android Studio, di dalamnya udah ada versi JDK tertentu. Nggak usah khawatir. Nggak usah manual kayak gini lagi sekarang. Tinggal install, langsung tuntas. Kecuali kalau kalian misalnya menggunakan IDE yang lain, misalnya IntelliJ IDE atau kayak gimana, itu kalian manual yang kayak gini.
Aplikasi Android pertamanya dibuatnya kayak gini, dimulai dari Start New Project. Ini juga versinya versi lama banget ya. Sekarang udah versi binatang-binatang juga nih. Udah nggak versi angka-angka kayak gini. Di sini file, pilih New Project, ada application name-nya, lokasinya, dan juga company domain. Kalau sekarang package name. Di sini merupakan package name atau itu yang sifatnya harus unik. Nah, unik di sini artinya aplikasi tersebut atau ini yang nanti akan dibaca di Google Play Store. Jadi pastikan di sini tidak dimiliki oleh aplikasi-aplikasi yang lain. Itu penting. Untuk pemula biasanya dimulai dari empty activity. Untuk yang udah pernah buat, kalian bisa coba-coba yang lain. Ini lagi-lagi saya skip aja karena jarang untuk ditampilkan atau diuji. Lebih ke pengenalan ide biasa. Nah, ini ada yang unik nih, tolong kalian catat baik-baik di bagian sini. Jadi bagian sini sering muncul soal di sertifikasi lebih ke kayak gini. Apa bedanya atau bagaimana cara penulisan layout yang benar? Nah, di sini bisa kalian lihat kan nama layoutnya itu di sini activity underscore nama activity-nya apa. Nah, itu penamaan di layoutnya nih. Dibuatnya kayak gini. Tidak boleh ada huruf besar. Jadi semuanya harus kecil. Activity-nya justru di awal, dipisahkan pakai underscore, dan main ini adalah nama activity atau nama layoutnya. Sedangkan untuk yang di kelas Java-nya atau di kelas logiknya, dia camel case, tapi mainnya jadi di depan. Baru identifikasi filenya atau kelasnya, kayak activity, fragment, segala macam itu di belakangnya. Nah, kedua hal ini harus kalian pahami baik-baik, karena nanti bakal muncul di soal contoh. Penulisan layout yang baik dan benar di bawah ini, yaitu jawabannya cuma satu. Lowercase semua, di depannya activity, underscore, nama activity-nya apa. Kalau untuk layout ya. Biasanya ngecoh di sini, pakai strip, huruf A-nya besar. Bahkan ada yang kayak gini juga. Jadi kalian harus bisa jeli ngelihat soalnya, itu penulisan atau naming untuk apa. Kalau untuk file Java atau file logic ya kayak gini. Kalau untuk resource atau layout dia kayak gini. Dan pastikan kalau ngomongin layout itu nggak boleh ada yang namanya huruf besar. Udah pasti error. Jadi pasti harus lowercase semua. Oke, nah di sini tolong kalian pahami baik-baik. Ada satu soal lah kayak gitu, satu atau dua soal. Terus berikutnya di sini ngomongin debugging. Ada locate ini project file, layout editor, ini nggak terlalu penting juga, kita skip aja ya. Nah, lagi-lagi folder ini yang harus kalian kuasai. Ini lebih detail dari 5 poin yang tadi sempat ada di slide sebelumnya. Untuk manifest, isinya pasti Android manifestnya, XML, Java, logic-logicnya di sini, shortcode package Java-nya di sini nih biasanya. Untuk crash atau resource, isinya kebanyakan mayoritas XML, ada values, map, layout, menu, drawable, dan masih banyak lagi. Untuk build Gradle di sini dibagi dua, ada modul atau ada application build Gradle dan juga ada project build Gradle. Bedanya kalau yang project itu lebih menyeluruh, kayak versi Gradle-nya apa, berapa, terus konfigurasinya kayak gimana. Tapi kalau yang application build Gradle ini lebih ke minimum version SDK-nya berapa, terus compiling SDK-nya berapa, library yang digunakannya apa, nah disimpannya di sini. Jadi kalian bisa membedakan ya perbedaannya di mana. Nah, ngomongin Gradle build system,
Gradle itu bisa dikatakan salah satu mekanisme build yang modern yang digunakan oleh Android Studio. Jadi kalau ada soal, apa yang dimaksud dengan Gradle adalah mekanisme untuk melakukan build aplikasi di Android Studio. Itu yang namanya build Gradle. Lebih lanjutnya informasinya ada di sini lah. Kita skip aja ya. Cara ngejalanin aplikasinya, pencet yang tombol play ini, ngedeteksi, langsung di OK. Nanti running sendiri. Apa yang masuk dengan AVD? Android Virtual Device ya. Jadi jangan sampai keliru. Biasanya digunakan untuk pembuatan emulator. Jadi AVD ini emulator. Ini tahapan-tahapannya kita skip aja, nggak terlalu penting juga. Ini juga nggak akan muncul di ujian. Lebih ke cara setup untuk di real device-nya ya. Yang pasti harus dinyalakan dulu developer option mode-nya, dan baru setelah muncul developer option-nya, baru USB debugging-nya di on-kan. Cara munculnya, klik setting about phone with number-nya ditekan beberapa kali, mayoritas 7 kali. Pakai kabel. Kalau sekarang bisa pakai wifi, asal di jaringan yang sama, nggak usah pakai kabel real kayak gini. Lanjut lagi, ini untuk masalah locket atau untuk proses debugging. Kalau ada error-error segala macam, dia biasanya di paling bawah. Nanti ada sedikit penjelasan terkait dengan locket. Yang penting kalian harus paham simbol-simbolnya aja sih. Kayak I ini tuh untuk info, D untuk debug, V untuk verbose, W untuk warning, tapi jarang digunakan. Kebanyakan I, D, V, E malah error ya. Nah ini untuk proses loggingnya, logging ya, bukan login. Logging untuk mencatat aktivitas-aktivitas yang terjadi atau istilahnya log. Nah di sini cara tulisnya log titik D, ini pasti huruf kecil. Jadi mau I, mau E, error, info, atau debug, atau verbose, ini pasti kecil. Terus ada yang namanya tag, dan di sini adalah pesannya. Yang nantinya itu pesannya akan muncul di sini. Ini digunakan untuk proses kalau ada error segala macam, pengen tahu kayak gimana nah sebenarnya di sini. Posisinya ada di bawah. Sampai sekarang juga dia masih di bawah. Misalnya nulis kayak gini nih. Misalnya nulis kayak gini. Mana? Hello, titik D, mail activity, hello world, nah nanti muncul kayak gini. Gitu aja sih. Slide kedua selesai. Kita lanjut ke pembahasan yang lumayan menarik. Ini agak berat. Sambil mengingat, terus ya lumayan berat juga. Tapi kalian bisa sambil ngecek ini ya, ngecek. Nah, saya ambil satu dulu. Yang di bagian pembahasan ini cukup bisa dikatakan cukup inilah, cukup populer karena soalnya banyak yang keluar di pembahasan views, layout, dan juga resource. Oke, saya lanjutkan dulu sebentar. Nah, perbedaan di sini kita akan membahas 3 poin ini. Kalian harus bisa memahami dengan baik secara konsepnya. Kalau secara implementasinya saya rasa kalian sudah melakukan dengan baik. Nah, di sini adalah gimana caranya kita memantapkan konsepnya sehingga kalau ada persoalan mengenai ketiga hal ini kalian bisa menjawab dengan cepat dan akurat. Kita langsung aja ke sini ya. Views. Apa yang dimaksud views? Kalian mungkin sudah paham atau saya coba ingatkan kembali. Views itu segala elemen
atau komponen yang bisa ditampilkan di layar Android itu dinamakan sebagai view. Kalau kumpulannya namanya views. Jadi simpelnya seperti itu ya. Ini tahtanya dia paling tinggi, paling atas. Kalau ngomongin turunannya, batang segala macam, ya dia turunan dari sini, dari view. View juga dibagi menjadi beberapa bagian. Di situ sesuai dengan fungsinya, kayak untuk menampilkan teks, ada yang namanya text view, ada edit text, dan masih banyak lagi. Untuk button, di sini ada button, menu, dan juga yang lainnya. Scrollable ada scroll view, ada recycle view, untuk menampilkan gambar ada image view, dan masih banyak lagi. Tidak bisa dituliskan semuanya di sini karena semakin kesini semakin beragam kombinasi atau inovasi-inovasi dari si view itu sendiri. Nah, ngomongin properties, setiap view memiliki properties. Jadi kita harus tahu nama-nama istilahnya nih ya. Ada view, ada properties. Nah, di sini properties itu adalah suatu variabel yang dimiliki oleh view yang hampir mayoritas itu view memilikinya. Contoh, misalnya warna, dimensi, tinggi, lebar, terus posisi, sebelah kanan, sebelah kiri. Ada juga yang memiliki yang namanya fokus. Di situ biasanya digunakan untuk view yang tipenya inputan, seperti edit text, button, nah yang kayak gitu. Yang berkaitan dengan form biasanya memiliki memiliki properties fokus. Terus bisa dilakukan interaktif atau interaksi dengan mendapatkan respon dari klik yang dilakukan oleh user. Bisa di visible atau di hide atau ditampilkan atau disembunyikan. Dan juga di sini memiliki keterkaitan antara satu view dengan view yang lainnya. Oke. Itu ngomongin properties. Berikutnya di sini kita ngomongin contoh-contoh sampelnya aja, beberapa dari view kayak button, edit text, tick bar, switch, radio button, checkbox. Ini standar dan jujur aja ini tidak keluar di ujian sertifikasi karena ini sangat mudah. Nggak ada kayak ini apa checkbox, ini apa radio button, nggak. Ini terlalu mudah jadi tidak muncul. Yang muncul nanti ada di bawahnya lagi deh. Oke, lanjut lagi. Di sini cara pembuatan layout dengan view. Nah, di sini ada 3 cara. Ini juga harus kalian pahami nih konsep 3 cara ini. Karena ini bisa jadi 3 soal yang muncul dengan kombinasi yang berbeda. Cara yang pertama dengan graphically. Kata kuncinya graphically atau drag and drop lah nanti secara mudahnya ya. Jadi ini yang digunakan untuk layouting yang menggunakan fitur desain dari Android Studio. Jadi tinggal drag and drop, klik kayak gitu ya. Mirip kayak NetBeans Java gitu. Terus cara yang kedua untuk membuat view tersebut atau layouting view itu dengan cara murni XML. Nah, ini yang paling banyak digunakan. Kalau misalnya jumlahnya fleksibel, kita pasti butuh yang namanya programmatically. Programmatically ini yang pakai codingan Java. Jadi bikin layoutnya pakai Java, nggak pakai XML. Ini biasanya kita gunakan untuk bikin yang dinamis. Mungkin masih ingat ya ketika kita bermain dengan list, recycle view. Nah, itu istilahnya programmatically. Mulai dari yang pertama dulu, ini yang penggunaan lewat desain, ya kayak gini, atau via graphically, tinggal geser segala macam, kayak gitu. Itu cara yang pertama. Memang lebih mudah, tapi keakuratannya rendah. Ini saya skip aja. Kalau cara yang kedua menggunakan XML, ya kayak gini, di coding manual, ngasih ID, ngasih lebar, tinggi, background, teks, warna teks, ukuran teks, dan seterusnya. Jadi ini cara yang paling sering digunakan, harusnya ya. Sedikit penjelasannya di sini untuk cara yang kedua, pembacaannya. Android 2, nah layout with ini itu namanya property name atau nama propertinya.
Terus setelah sama dengan, ini adalah value propertinya atau property value. Kalau ada yang add string kayak gini, ini tipe resource-nya apa, ini ID-nya apa. Ini juga sama, ini ID-nya. Karena di sini khusus untuk yang property ID, dia ada add plus. Kalau untuk yang lain, dia nggak ada. Di sini juga sedikit dijelaskan di teknik yang ketiga dengan yang programmatically. Ini contohnya kita membuat text view. Di sini panggil kelasnya, bikin objeknya. Terus text view this. Ini adalah konteks nih. Mungkin masih ingat ya konteks. Kalau di activity itu menggunakan this. Kalau di fragment itu menggunakan get activity. Ini juga bisa kita ganti pakai get application context. Terus pengen nampilin teks tertentu, ya tinggal set teksnya, ini teksnya. Jadi lumayan panjang ya buat nampilin teks aja, harus 2 baris kayak gini. Kalau di programmatically atau di Java. Sedikit penjelasan mengenai konteks, apa itu konteks? Konteks itu bisa dikatakan interface global yang berisi informasi mengenai environment yang ada di aplikasi kita. Ya lebih simpelnya, kasih tahu sekarang lagi di kelas yang mana sih kayak gitu atau di activity yang mana. Nah, itu konteks itu diperlukan di situ. Untuk ambil konteksnya macam-macam caranya. Yang paling umum ya get application context, tapi kalau di activity, nah di sini pakai this itu cukup. Ngomongin custom view, semuanya bisa di custom dan bisa disesuaikan dengan keinginan kalian gitu. Ini kita skip aja. Ini yang paling penting. Setelah kita mengenal apa itu yang namanya view, kita wajib tahu dan mengingat kembali apa yang dinamakan dengan view group dan juga view hierarki. Nah, fokusnya di sini, kalau mungkin di mobile programming 1 kita agak skip ya bagian sini, nggak terlalu detail lah, pokoknya terserah gitu ya, paham atau enggak. Tapi kalau di sini, kita wajib untuk mengetahui apa itu view group, apa itu view hierarki. Bahkan perbedaannya juga kita wajib perbedaannya kita wajib mengetahui dengan baik. Karena ini muncul di soal. Bisa saya pastikan kedua ini persentasenya 80% ke atas. Apa itu view group? Mengingatkan kembali. Jadi kalau ngomongin view itu jenisnya banyak kan ya. Nah, di sini ada jenis view yang view tersebut itu bisa menampung view yang lain. Makanya di sini merupakan suatu tipe view yang di dalamnya itu mengandung view-view yang lain atau children view yang lain. Jadi view group ini bisa dikatakan adalah view yang di dalamnya itu dia bisa menampung atau ya dia bisa memiliki children view yang lain. Contoh dari view group ini misalnya scroll view, linear layout, dan juga recycle view. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Tapi di sini contohnya 3. Karena di dalam scroll view kita harus tahu bagian view mana yang bisa di scroll, mana yang enggak. Jadi scroll view ini dia view group. Linear layout juga dia view group karena kita pengen tahu dia bisa linearnya view yang mana aja. Nah, di sini biasanya di set juga horizontal atau vertikal. Itu merupakan view group juga. Recycle view ini juga sama karena biasanya berkaitan dengan data item list. Nah, di sini ini recycle view. Jadi ya bisa dikatakan view group ini turunannya ada scroll view, linear layout, recycle view dan seterusnya. Ya, cukup dikasih kata kuncinya di sini ya. View yang bisa menampung atau memiliki view yang lain. View yang lain ini bisa 1, bisa lebih dari 1. Ngomongin view hierarki, tampilan hierarkinya. Nah, jadi nanti kalau misalnya muncul di soal, ini ya, berapa menit lagi? 10 menit lagi. Kalau misalnya muncul di soal, itu misalnya ada view group, ya. Terus di dalam view group itu ada view group lagi, ada view lagi. Nah,
terus di view grupnya memiliki view lagi, mau ada view group lagi kayak gitu. Nah, keterkaitan atau bagannya itu sendiri ini dinamakan sebagai view hierarki. Jadi ngomong hierarki adalah hierarkinya, sedangkan view group adalah view tunggalnya. Sorry, view yang bisa menampung view yang lain, itu namanya view group. Jadi kalian harus bisa membedakan antara view group dan juga view hierarki. Contoh simpelnya yang kayak gini, sederhananya. Ini juga sering muncul soalnya. Linear layout di dalamnya ada button, text view, dan juga button. Ini hierarkinya. Kalau implementasinya ya kayak gini, dibungkus pakai linear layout, di dalamnya ada button, text view, dan juga button lagi. Di setnya biasanya di sini kalau kayak gini orientasinya vertikal, ke atas ke bawah, dari atas ke bawah. Kalau pengen lihat real hierarkinya di mana, di bagian komponen tree. Kalau yang sekarang mungkin bukan komponen tree. Mana? Kalau yang sekarang itu namanya struktur kalau nggak salah. Misal di sini ya. Struktur. Nah, sekarang namanya struktur. Kalau di versi Android Studio yang terbaru. Oke. Best practice-nya untuk view hierarki di sini alhamdulillah. Di sini udah azan, kita break sejenak ya, 2 menit atau 3 menit untuk tajil terlebih dahulu, membatalkan terlebih dahulu, sambil saya buatkan Google Room yang baru. Kita sampai 18.30 ya. Saya selesaikan yang slide ini, nanti selanjutnya kita evaluasi untuk yang jawaban yang minggu kemarin yang kalian udah buat di latihan itu. Oke, kita beri sampai 18 lebih 18 lebih 8 aja ya, kita 5 menit break dulu. Ya, di sini juga udah azan. Silakan berbuka dulu, batalkan dulu bagi yang berpuasa. Kita break dan masuk lagi jam 18 lebih 08, 18.08.
Oke, bagi yang ada di sini pindah ke room yang berikutnya ya. Sebentar lagi kita mulai lagi. Sambil makan aja, sambil santai lah. Ya, balik Pak. Masih. Oke. Baik Pak. Roomnya di situ ya, di chat ada, di grup ada. Yuk kita pindah dulu bentar. Oke, kita mulai lagi ya, sambil menunggu yang lain pada masuk juga. Yang lagi makan, lagi nyeruput tajil atau apa, santai-santai aja. Oke, di sini saya lanjutkan sedikit lagi. Ngomongin ini best practice dari layout. Oh iya, ini udah muncul di layar kalian? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya? Best practice-nya untuk view hierarki ini ya semakin bagus, semakin simple semakin bagus. Jadi kebanyakan view hierarki juga sebetulnya kurang bagus karena dia akan berimbas ke performance-nya, dan keep the hierarchy flat itu lebih bagus juga. Semakin tipis, semakin nggak banyak nesting atau bersarang, itu semakin bagus. Nah, sekarang ngomongin yang layout, ini sedikit di bawah dari view group. Jadi gini, hierarkinya view dulu, view group, beserta view hierarki ya. Di bawahnya lagi baru ada yang namanya layout. Ini istilah baru lagi di dalam UI, di Android native. Layout itu bisa dikatakan dia merupakan subclass dari view group, turunan dari view group, tapi yang memiliki parameter tertentu. Contoh, misalnya ada row, ada kolom, ada grid, ada absolute table, dan seterusnya. Yang memang dikhususkan untuk peletakan area tertentu atau layouting kita nyebutnya. Jadi setelah kita mengenal ketiga hal tersebut, ada view group, view hierarki di situ juga ya, dan juga ada layout. Minimal udah tahu perbedaannya di mana. Mungkin ada beberapa yang masuk ke view group dan juga masuk ke layout, tapi kita udah bisa membedakan itu enaknya udah disebut layout atau masih view group. Nah, jadi tergantung dari pembahasannya nih. Kalau misalnya yang ada akhiran layout, ya berarti kita fokus ke view group yang khusus layouting aja. Tapi kalau misalnya pembahasannya lebih luas lagi, ngomongin view group, kayak scroll view juga masuk, nah itu kita sudut pandangnya melihat secara view group, ya lebih ke atasnya lagi. Semakin ke atas lagi, kita ngeliatnya semua itu views. Kalau lebih kayak gitulah ya. Secara teoritisnya, ini harus kalian pahami di luar kepala, karena nantinya banyak banget kombinasi soal-soal yang terkait dengan tiga hal tadi. Ini yang paling familiar dan paling populer, pasti muncul. Soalnya ya bisa teksnya yang hilang, atau teksnya ada gambarnya hilang, dan lain sebagainya. Banyak kombinasinya. Intinya kalian coba memahami dari keempat gambar ini yang linear. Berarti tipe-tipe layout yang searah biasanya ya, segaris. Misalnya cuma kayak gini nih, ini segaris secara horizontal.
Kalau relatif layout, relatif bisa disesuaikan, fleksibel. Contohnya kayak gini, dia nggak bisa tuh kalau pakai linear. Karena kalau linear kan ini searahnya dari kiri ke kanan. Ada satu A, view B, view C. Ini bisa. Atau dibalik misalnya orientasinya tetap itu juga bisa A, B, C ke bawah. Tapi kalau kayak gini udah nggak bisa. Ini A, B, C. B sama C ini sejajar nih. Sedangkan ini enggak. Jadi kalau mau layout kayak gini, ini pasti harus yang menggunakan layout relatif layout. Kalau yang sama bentukannya kayak gini, kayak galeri, itu grid layout atau grid view. Kalau yang kayak gini, yang jelas dia ada baris dan juga ada kolom, ada baris dan juga kolom, ini namanya table layout. Keempat layout ini kalian kuasai baik-baik, karena sering muncul kombinasi soalnya, dan nggak jarang juga yang bermain dengan gambar. Sebetulnya ada lagi yang lain yang kayak constraint layout, tapi ini sedikit kurang populer, bahkan di soal sertifikasi juga jarang muncul yang menggunakan constraint layout. Jadi ya setidaknya keempat yang tadi bisa kalian tandai dan kalian kuasai baik-baik. Perbedaannya apa? Cara kata kunci memahaminya kayak gimana? Nanti kalau muncul soal kayak itu kalian dengan cepat dan dengan mudah. Ya. Terus di sini ada yang namanya kelas hierarki dan juga layout hierarki. Kelas hierarki, layout hierarki ini berbicara mengenai sudut pandang dari sisi tertentu. Contoh kalau untuk kelas berarti kita melihat dari sisi kelasnya. Contoh ada button. Button is a text view. Sedangkan text view is a view. Jadi di dalam button itu karena ada teks. Jadi bisa dikatakan button itu bagian dari text view. Text view juga itu bagian dari view. Nah, ya ini hubungannya adalah superclass subclass relationship. Superclass itu yang parent-nya, subclass itu yang children-nya. Tapi kalau ngomongin layout hierarki, ini lebih mudah karena layout hierarki. Jadi ngomongin strukturnya. Misalnya di dalam linear layout ada button. Nah, button itu sebagai child-nya dan parent-nya itu adalah linear layout-nya. Karena linear layout itu dia di dalamnya ada button-nya. Itu namanya layout hierarki. Perbedaannya di situ ya. Ini contoh dari layout-nya. Ini linear layout, orientasinya vertikal. Kalau ada edit text sama button, nah berarti di sini penulisannya secara dari atas ke bawah. Edit text itu ada di atas button dan button ada di bawah edit text karena ini vertikal. Match parent. Nah, kalian juga harus terbiasa melihat atau membaca codingan XML kayak gini. Karena banyak soal mockup test, terutama di mockup test ya, yang lewat kayak gini terus nanti ketika ditanyakan mana pernyataan berikut ini yang benar terhadap codingan layout tersebut. Nah, misalnya buttonnya ada di bawah edit text atau edit textnya berada di kanan button, pilihannya banyak. Mengecoh. Jadi kalian harus cepat membaca, oh ini apa linear layout vertikal, oke dari atas ke bawah, ini nih. Baca soalnya, baca jawabannya. Pilih yang paling meyakinkan. Terus kalau ini untuk programmatically-nya menggunakan Java Code, layouting pakai Java Code, cukup ribet, nggak banyak muncul di soal juga. Ya, linear layout di sini objeknya linear layout, terus di sini linear layout diinisialisasi, set orientasinya di vertikal, dibuat juga text view, inisialisasi, di set text, di sini tampilan teksnya apa, terus di dalam linearnya ditambahkan objek text view-nya, jadi ada text view-nya, dan set content view linear layout. Dan dimuncul si layout tersebut, yang di dalamnya ada teks. Terus setting width dan height-nya. Ini kalau untuk layout itu lumayan panjang. Karena dibikin layout param dulu, baru di sini di dalamnya new layout param, match parent, height-nya, width-nya, web content, terus set layout-nya dengan layout param tersebut. Untuk event handling, ini berkaitan dengan klik dan on click kayak gitu ya, set on click listener. Yang paling banyak digunakan biasanya klik ya. Ini juga di-trigger oleh user. Kalau device itu ada yang namanya detected activity yang bisa mendeteksi dia sedang berjalan, mau mudi atau sedang kayak gimana gitu ya. Terus di sini event itu dinotis oleh Android system. Jadi udah otomatis ketika ada klik dia langsung ke trigger.
Gak usah ribet kayak gimana ini caranya nangkapnya kayak gimana, gak usah. Simple. Tinggal panggil metodenya, selesai. Metode yang digunakan untuk melakukan proses event handler disebut sebagai metode handler. Cara yang pertama, ada dua cara nih. Ini cara yang pertama, view-nya ditambahkan parameter onClick, berikan suatu teks. Teks ini biasanya jadi suatu nama metode di kelas Java atau kelas activity-nya. Ini harus sama persis, huruf besar huruf kecilnya. Kalau udah kayak gini, nanti ketika diklik si view tersebut, ini langsung dieksekusi. Ini menampilkan toast, pesannya ini toast, toastnya show. Nah, kalian juga harus coba agak cepat menangkap maksud code ya. Mungkin kalian bisa baca-baca lagi atau coba ingat lagi. Ini menampilkan pesan toast di bawah. Tulisannya hello toast gitu. Cara yang kedua yang paling familiar, yang paling banyak kita gunakan waktu pas mobile programming 1, di sini buat inisialisasi objeknya disambungkan dengan find view by ID. Nah, ingat ya, find view by ID. Kalau ngomongin view itu pakainya find view by ID. Bukan by name, bukan by yang lainnya. Di sininya RID, bukan layout. Karena di sini view, bukan layout. Dan nama ID-nya. Set onClick listener, new onClick listener, onClick di sini hal yang sama, dia juga menampilkan pesan teks dan berupa toast, pesan teksnya hello toast. Kayak gitu. Berkaitan dengan resource, nah di sini ngomongin balik lagi. Jadi beberapa slide ke belakang tadi ngomongin resource itu apa. Nah, kita udah dapat ya kata kuncinya. Resource itu ngomongin masalah file yang ada di folder res. Ngomongin string, ngomongin dimensi, ngomongin image atau variable, menu, color, system, terus style, dan localization juga bakal masuk ke situ. Layout juga masuk ke situ. Jadi ini udah dipastikan bahwa secara tidak langsung dari 3 slide kita di awal, penekanan di bagian resource itu cukup besar. Kalian kuasai dengan baik. Di mana folder resource itu disimpan? Di folder res. Variable untuk gambar, layout untuk layout, map untuk launcher, values, color untuk warna, dimensi untuk dimensi, string untuk value konstanta string, style untuk misalnya kasih tema segala macam simpan di sini. Itu fungsi dari resource. Cara pemanggilannya, kalau untuk layout, resource, layout, nama layoutnya. Untuk view, nggak bisa pakai view, tapi adanya resource ID. Nah, ini sering terkecoh juga nih, ini nama ID-nya. Untuk memanggil ini find view by, ininya layout. Kalian pilih aja yang layout, itu salah. Jadi udah jelas ya, find view by ID, pasti mintanya ID. Kalau layout itu, dia dipakainya di set content view, untuk melakukan set konten keseluruhan dari suatu halaman. Di string, ininya R string. Kalau di XML, add string. Kalau ininya dimens, R dimens, ini juga add dimens. Color, R color, ini juga color. Gitu. Dan lagi-lagi, ini juga sering muncul, tapi biasanya cuma satu soal. Untuk measurement atau satuan ukuran pixel yang digunakan untuk teks itu gunakan SP, selain itu gunakan DP, Device Independent Pixel. Selebihnya abaikan, itu nggak akan dipakai. Oke, kita masih ada waktu sekitar 7 menitan lagi. Secara slide-nya kita sampai sini aja dulu. Nanti kalian boleh baca-baca dan boleh cek juga ya di Google Drive. Kalau misalnya belum sempat saya upload di e-learning, tadi loadingnya lama banget sih di e-learningnya. Sekarang kita akan coba untuk review dari yang sudah dilakukan minggu kemarin. Kita coba lihat ya. Cuma pesertanya ada yang nambah 6. 44%. Kita coba lihat ya. Ada yang 100. Sri Rismaya. Wah, bagus juga sih. 3 kali percobaan. Oh, oke. Ada 3 kali percobaan. Nggak masalah. Emang maksimal 3 sih kemarin. Oke, saya coba buka yang di sini ya.
Oh, nggak ada soal ininya ya. Tak dulu. Oke. Nah, di sini saya jawab pakai kayak gini aja ya. Ini kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Yang pertama di sini kita coba beberapa soal lah, sambil nunggu sampai 18.30. Pertanyaan pertama, ini juga kalian mungkin harus terbiasa buat membaca soal bahasa Inggris. Nggak harus ini ya, nggak harus mengartikan satu-satu, tapi kalian tahu kuncinya, dia maksudnya nanyanya apa, kayak gitu. Di sini kalau ditanyain, kalau ditranslate mungkin ya, metode activity apa yang digunakan untuk mengembalikan suatu view berdasarkan ID yang ada di XML, kalau lebih kayak gitu lah. Tadi baru aja dibahas. Find view by reference, find view by ID, retrieve resource by ID, atau find view by ID. Nah, ini mungkin ada yang ngecek ya. Jawabannya adalah find view by ID. Tapi yang mana nih? Yang ini, yang kiri apa yang kanan? Jawabannya yang kiri. Kenapa yang kiri? Ini find view by ID. Ini juga find view by ID. Tapi bedanya dia tipenya kalau yang ini string, sedangkan yang ini integer. Jadi sebetulnya ketika dipanggil di code itu, dia tuh sebenarnya memanggil integernya, bukan stringnya. Oke, kita coba lihat ya. Di codingan, mana codingan? Oke. Nah, find view by ID. Ini kan ya. Lihat di sini. Public find view by ID, ID res integer. Meskipun di sini tulisannya, ini kan tulisannya string Pak. Button toss itu kayak gini string. Ya, tapi sebetulnya secara logik metodenya, dia itu RID ini dia akan mengembalikan suatu integer. Tuh, bahkan dia butuhnya juga integer, bukan string. Jadi hati-hati, keliru ya, salah jawab, kurang fokus, bahaya gitu. Ini kalau misalnya bisa dilihat, suka ada ID-nya nih biasanya nih. Nah, ID-nya tuh 100002 gitu. Jadi sebetulnya button toss ini dia ID-nya ini integer. Integer button underscore toss, bukan string ya. Mana tadi? Nah, jawabannya ini. Berikutnya di sini, ini sebetulnya pembahasan di minggu depan terkait dengan activity lexical. Pada proses activity lexical atau pada berjalannya activity lexical, first callback atau metode pertama yang dipanggil oleh sistem itu apa? Pada activity lexical. Jawabannya di sini ada onCreate, onStop, onStart, onRestore. Mungkin secara tidak sadar bisa jadi onStart yang pertama kali dipanggil, start gitu ya, di callbacknya. Tapi perlu diingat, ini nggak akan bisa di-start kalau belum dibuat. Jadi pasti yang pertama kali dibuat itu atau dipanggil itu ya onCreate dulu. Baru setelahnya kalau mau di-start, di-stop, di-restore, di-pause itu silahkan. Tapi yang pertama kali first callback metodenya itu onCreate. Ini juga bisa kalian lihat di code. Mana sih? Nah, selalu ketika bikin activity itu overriding-nya onCreate dulu. Jadi onCreate ini yang jadi jawaban ya. Gak usah ragu-ragu lah, langsung onCreate, gampang. Berikutnya, ini juga untuk materi yang minggu depan berkaitan dengan activity lexical, ada intent. Ini juga mungkin kalian masih ingat ya. Apa maksud kode di bawah ini? Terus di sini intent, ada intent, new intent, first activity list, ini konteksnya, second activity class. Maksud ini kodenya apa sih? Start activity, create hidden intent, create implicit intent, create explicit intent. Oke, kalau kayak gini berarti ini harus dipilih salah satu, karena nggak bisa keduanya. Atau enggak dua-duanya sama sekali. Nah, di sini start activity, mungkin secara tidak langsung, oh ya ini untuk start activity, pilih start activity, itu salah. Kenapa? Karena di sini nggak ada codingan untuk start activity-nya, intentnya belum di start.
Jadi ini masih belum di startnya activity-nya, masih inisialisasi intent aja. Terus ada create hidden intent, nggak ada istilah hidden intent. Ini udah pasti salah, gampang. Paling sisa dua ini, implicit atau explicit. Nah ini mungkin kalian harus bisa melihat lagi lebih. Implicit itu adalah intent yang masih bias, masih nggak jelas dia mau kemana. Karena di situ nggak jelas tujuannya kemana. Biasanya berupa URI, kata kuncinya URI, URL yang kayak gitu. Itu implicit. Kalau nggak ada, dan ini kalau di situ nggak ada URI, berarti dia bukan implicit, pasti eksplisit. Jawabannya benernya eksplisit. Kenapa kok eksplisit? Karena dia udah jelas nanti akan diarahkan kemana. Diarahkannya kemana? Ke second activity.class. Jadi ini udah sangat eksplisit jelas bahwa itu akan mengarah ke sini. Maka bisa dikatakan jawaban yang paling tepat adalah yang explicit intent. Udah. Terakhir soalnya saya coba bahas lagi. Nanti setiap minggunya kita coba bahas terus-terusannya. Which of the following is not a valid usage for intent? Jadi di bawah ini yang tidak benar dalam penggunaan intent. Yang nggak benar. Untuk mengaktifasi SQLite di DB connection, mengaktifasi service, mengaktifasi broadcast receiver, mengaktifasi activity, yang mana yang tidak valid? Jawabannya yang ini. Activate SQLite DB connection. Kenapa? Karena intent masih bisa digunakan untuk start activity, nge-start broadcast receiver, ini maksudnya ke service. Nah, ini juga sama, activate service, jadi ini saling berkaitan ya, antara broadcast receiver dan service ini. Yang enggak valid itu ya SQLite. Karena nggak ada kaitannya koneksi SQLite dengan intent. Intent itu ya berpindah atau masalah activity. SQLite itu lebih ke koneksi ke database-nya. Jadi sama sekali nggak nyambung. Jadi pilihan yang benar, pilihan yang tepat adalah yang ini. Karena ini tidak valid. Terakhir deh, bonus ini harusnya nih. What is the parent class of all activity widget? Parent class dari semua activity widget atau semua yang ada di tampilan activity atau widget-widgetnya. Layout, view group, widget. Widget nggak ada. Istilahnya di Android native nggak ada. Kalau di hybrid ada ya istilahnya widget, tapi di Android native nggak ada. Layout, kalau mau layout sama view group, ini ya satu kesatuan yang sama. Layoutnya view group, di dalam view group ya ada layout juga. Kalau kita nyanyi parent class of all, jawabannya tadi baru kita bahas adalah view. Jadi ini yang paling mudah sih harusnya ya ketika kalian lihat. Parent of class activity widget, nah view gitu. Nggak ada yang lain, jangan ketipu sama widget, view group atau layout. Ini harusnya udah bisa kalian jawab dengan mudah. Oke, segitu aja mungkin ya, waktunya udah lebih 2 menit. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Untuk absensinya tadi saya udah melakukan recap, nggak usah khawatir dari mahasiswa yang ada hadir di sini. Nanti akan saya update manual di e-learning, tolong dicek lagi aja. Kalau misalnya ada yang kurang atau segala macam bisa kalian komplain di minggu yang sama. Segitu aja yang bisa saya sampaikan. Materinya ada di e-learning, tapi nanti akan saya share secara lengkap di ini juga deh, di grup ya, yang menyeluruh aja yang lengkap gitu ya. Siapa tadi namanya, ya Novi. Oke, gitu ya Novi ya. Segitu aja mungkin, terima kasih semuanya. Selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa, dan selamat beraktivitas kembali. Semoga ibadahnya dan puasanya bisa diterima dan jadi amal berkah buat semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sama-sama.